Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi ini ada 5. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni, jenis demokrasi ini di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa ada perwakilan, perantara, dan majelis parlemen, di mana demokrasi ini perlu partisipasi luas dalam politik. Yang ketiga adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Ketika rakyat memilih perwakilan itu secara berkualitas, minoritas, dan juga dapat menyuarakan keluhannya secara efisien. Penerapan demokrasi ini berkaitan sesuai kenyataan suatu negara yang dimana jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya ini semakin rumit dan juga kompleks. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara yang tercantum dalam kelima sila Pancasila. Yang kelima adalah demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden ini dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam sistem demokrasi presidensial, presiden ini memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, melakukan pengkhianatan terhadap negara, dan juga terlibat dalam masalah kriminal, maka kedudukan presiden ini bisa dijatuhkan. Bila kedudukan presiden ini dijatuhkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil presiden ini bisa menggantikan posisinya. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang macam-macam demokrasi. Jadi kesimpulannya bahwa macam-macam demokrasi itu ada 5. Yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi langsung, yang ketiga demokrasi tidak langsung, yang keempat demokrasi Pancasila, dan yang kelima adalah demokrasi presidensial.